Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita menyiapkan hati kita untuk kita ibadah pagi hari ini. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini menyejukkan hati kita, memberikan kita kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat cinta-Mu atas setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap campur tangan-Mu, pekerjaan-Mu dalam setiap kehidupan kami yang selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap hal yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Bahkan kami bersyukur buat setiap didikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kembali kami membawa hati kami. Kami membawa tubuh jiwa roh kami ke dalam hadirat-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh memuji memuliakan Engkau. Dan biarlah pujian itu menjadi duka yang harum di hadapan Engkau. Hamba minta hadirat-Mu turun atas tempat ini. Kuasa-Mu menguasai tempat ini, menaungi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang masih ada dalam perjalanan. Tuhan lindungi dan jaga, tibakan tempat ini dengan selamat tak kurang sangka. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dalam tangan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau percaya firman Tuhan mengatakan 1-2 orang berkumpul maka aku hadir. Kita lebih dari 3 orang dan 2 orang. Kita percaya hadirat Tuhan pada tempat ini. Amin. Mari kita percaya bahwa Tuhan hadir di bait suci-Nya.
yang layak diterima puji. Dia Allah yang layak diangkat. atas hidup kami, yang memuji Engkau, meninggikan Engkau sekarang dan selamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Seberapa banyak Bapak Ibu yang diberkati, melambaikan tangan dan berikan senyum pada kiri kanan kiri kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita diagungkan dan ditinggikan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama saya. Haleluya. Sekarang
Seharusnya kita yang menanggung derita. Seharusnya kita ini cambuk. Seharusnya kita ini seharusnya kita yang menanggung setiap dosa dan kesalahan kita. Tetapi karena cintanya yang besar atas hidup kita, Dia mengorbankan hidupnya, mengorbankan nyawanya, meneteskan darahnya, memikul salib, mati dan dibangkitkan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari hari ini pergunakan waktu-waktu yang ada untuk kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengingat betapa kasih, semakin mengingat betapa besar pengorbanan Tuhan atas kehidupan kita. Haleluya.
memikul setiap penderitaan kita. Dan Dia berjanji memberikan kelegaan dan kekuatan ke setiap hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu, berikan hatimu terus lebih lagi. Miliki hati yang terus mau ingin dekat dengan Tuhan. Pengorbanannya, darahnya sangat berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Mari umat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Pujian ini. pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus Sedang berbagus firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan minggu pertama untuk kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Biar setiap pujian dan kalimat yang kami naikkan pada pagi hari ini suatu bukti bahwa kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap pengorbanan-Mu yang tidak terbatas bagi setiap kami. Biar Bapak surga setiap pujian dan penyembahan kami ini Tuhan Yesus adalah ucapan syukur kami yang keluar dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Dan biarlah setiap langkah kehidupan kami kiranya Tuhan sempurnakan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak surga. Tiba saatnya untuk kami siap untuk ditaburkan benih firman Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan Yesus. Persiapkan pikiran kami sehingga setiap benih firman Tuhan di pagi hari ini diberikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh fokus, kami sungguh-sungguh mendengarkan. Bahkan tidak berhenti untuk kami sampai mendengarkan, tetapi biar kami pegang di tengah kehidupan kami sehingga menjadi bekal, menjadi modal di dalam kami melanjutkan kehidupan kami hari-hari ke depan. Terima kasih surga, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, bertumbuh, berbuah, bahkan berakar di tengah setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Saya Ya, terima kasih untuk worship. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, hari ini kita akan belajar dari satu pribadi yang seringkali dianggap negatif ya, satu pribadi yang seringkali dinilai negatif. Tapi kita mau belajar dari kehidupannya, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Saya beri judul
Ya Tuhanku dan Allahku. Ini adalah satu pengakuan dari seorang murid Tuhan Yesus yang namanya Thomas. Ya. Satu momen dia akhirnya sampai pada satu pengakuan ini, ya Tuhanku, ya Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar dari tokoh Thomas. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 29. Ya. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dari kisah ini kita melihat awalnya Thomas ini gak percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Kita sekarang enak ngomongnya Tuhan Yesus bangkit, iya, karena kita sudah dengar kesaksian-kesaksian mereka. Coba tempatkan diri saudara pada zaman itu. Kalau saudara ada di tengah-tengah murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, mungkin kita juga menjadi seperti Thomas, kita nggak percaya. Karena orang udah mati, ya udah mati, the end, kan begitu, iya kan? Mati ya sudah selesai, nggak ada kelanjutannya lagi, the end, iya kan? Kok tiba-tiba ada berita dari murid-murid, ya perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena dan teman-temannya, Yesus nggak ada di kubur, dia telah bangkit, kami bertemu dengan dia. Mungkin kalau kita ada pada waktu itu, kita bilang, iya halu ini, iya dia orang lagi berhalusinasi, udah lu gak usah terlalu banyak halu deh. Ya. Barangkali kita juga akan jadi sama seperti mereka. Sekali lagi, kita hidup di zaman sekian ribu tahun setelah peristiwa itu. Kita mendengar fakta-fakta sejarah, memang Yesus bangkit, dan itu tidak disangkal. Tapi beda ketika kita ada di zaman itu, dalam situasi seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Thomas menjadi orang yang tidak percaya. Dia dengar dari teman-teman yang lain, dari murid-muridnya, kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya yang 3,5 tahun terakhir bersama-sama terus. Ya, nggak cuma satu orang, mereka bilang, tuh kami melihat Tuhan, Tuhan hidup, Tuhan hadir. Apa respon Thomas? Dia bilang, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencocokkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencocokkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini orang skeptis banget. Ya, ini orang skeptis banget. Ya. Jadi kisah ini dimulai setelah Tuhan Yesus bangkit, murid-murid kumpul, Tuhan Yesus menampakkan diri. Tapi pada waktu itu Thomas gak ada. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama, pada hari kebangkitan itu, tapi posisinya malam. Ya, pagi-pagi benar, Yesus sudah didapati bangkit oleh Maria Magdalena dan beberapa wanita. Ini kejadiannya malam. Murid-murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya.
Kenapa ketakutan itu melingkupi mereka? Kembali saya mau sampaikan bahwa kondisi pada waktu itu orang Yahudi, orang Israel berada di bawah kekuasaan Romawi, di bawah pemerintahan Romawi, dijajah. Kondisi bangsa terjajah ya selalu dalam kondisi yang tertekan ketakutan. Muncul Tuhan Yesus dengan berbagai mujizat yang dia buat. Di sini timbul secercah harapan. Ya, ini kayaknya nih, the hero-nya, pahlawannya ini yang bisa membebaskan bangsa kita dari penjajahan Romawi. Orang-orang termasuk murid-murid ini memiliki ekspektasi yang tinggi, memiliki harapan yang tinggi bahwa Yesus yang akan tampil sebagai tokoh, ya sebagai tokoh yang bisa membebaskan bangsanya dari jajahan Romawi. Tetapi ternyata endingnya kok Yesus malah mati di salib. Sehingga mereka diliputi ketakutan. Dia menyalibkan bangsanya sendiri. Ya, melaporkan kepada penguasa, tokoh-tokoh agama Yahudi, pemuka-pemuka orang Yahudi. Sehingga bisa dibayangkan kondisi mereka, frustasi, depresi, dan lain sebagainya. Udah gak karu-karuan. Mereka hanya bisa berkumpul, saling menceritakan kesedihannya, saling menceritakan kekecewaannya. Tapi di tengah itu, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu peristiwa itu terjadi dikatakan Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Kemana Thomas? Tidak diceritakan. Dia waktu itu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, menjauhkan diri pun dari komunitas. Kemana? Nggak tahu. Oleh sebab itu, peringatan buat kita sekarang, hati-hati, jangan suka menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nanti ketika Tuhan Yesus hadir di tengah kita, saudara nggak ngalami itu. Amin. Thomas ini nggak ketemu Tuhan Yesus. Murid-muridnya bilang, kami lihat Yesus, kami lihat Tuhan. Thomas berkata, sekali-kali aku nggak percaya. Oke, kita akan lihat dulu video ini. Ya, di bawah ada panah, play. Siapakah Thomas? Ke sini Pak, ke sana Pak, ke profesor Pak. Dan play. Ya, salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Ya, nama Thomas sendiri itu artinya kembar, anak kembar. Ya, kalau dalam bahasa Yunani namanya disebut Didymus. Kembarannya siapa? Tidak disebut di Alkitab. Ya, kembarannya siapa? Gak usah dicari. Karena kalau Alkitab tidak menyebutkan, berarti itu gak penting. Maksudnya bukan sesuatu yang harus dicari-cari, kan seperti itu. Nah, Thomas ini beberapa kali yang menunjukkan sikapnya yang skeptis, sikapnya yang nggak gampang percaya. Orang yang skeptis biasanya orang itu mengandalkan logika. Apa yang nggak masuk dalam logika, dia nggak akan percaya. Orang yang nggak masuk dalam pikirannya, nggak benar itu. Sama seperti dalam kasus di hari kebangkitan itu, ketika murid-muridnya bilang, kami lihat Tuhan. Thomas bilang, aku nggak percaya, aku mau tunjukkan dulu. Dia perlu pembuktian. Ya. Bahkan ketika Tuhan Yesus cerita tentang rumah Bapa di dalam Yohanes pasal yang ke-14 yang nggak salah, ya. Ketika Tuhan Yesus cerita tentang rumah Bapa, Thomas ini bilang gini, bagaimana kami ke sana? Kami nggak tahu jalannya. Itu kan statement bukan satu pernyataan yang benar-benar nggak tahu, tapi satu pernyataan yang kritis.
Sama seperti kalau saudara ngobrol sama teman, kalau percaya Tuhan Yesus ke sorga, terus temanmu bilang, ke sorga naik jurusan apa? Nah itu kan sebuah sindiran ya kan, sebuah bentuk dari ketidakpercayaan, bentuk dari skeptis. Orang yang mengandalkan pemikiran, kami nggak tahu surga itu sebelah mana, ke arah timur, bisa naik kereta atau naik pesawat. Ya, sebenarnya dikasih Tuhan, itulah model Thomas. Sehingga pada satu titik, ya, dia benar-benar nggak percaya. Dalam ayat yang ke 26 dikatakan, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kata sekali-kali itu memberikan satu penegasan. Sekali-kali aku tidak akan percaya kalau dia bangkit. Nah, sekarang dikasih Tuhan. Kita lihat next. Ya, kita lihat. Ya nanti videonya saya share di grup aja. Ya. Pelajaran apa dari kisah Thomas? Saudara, yang pertama kita belajar dari kisah Thomas bahwa mengenal Tuhan tidak cukup dengan logika saja. Banyak kali orang ingin mengenal Tuhan, tahu tentang Tuhan, memahami Tuhan dengan logikanya, dengan pikirannya. Gak bisa, saudara. Tuhan itu lebih dari logika kita. Dia di atas logika kita. Logika kita terbatas. Logika kita terbatas. Ada satu titik yang tidak bisa dipahami logika. Memahami Tuhan, mengenal Tuhan, gak cukup pakai logika. Iya, ketika kita membaca Alkitab, kita pakai logika. Artinya apa? Kita memahami kalimat demi kalimat, kata demi kata, hubungan ayat satu dengan ayat yang lain. Iya. Kita pakai pikiran, karena kita tahu, oh ini bilang begini, maka begini. Selalu logika itu selalu berbicara hubungan sebab akibat, ya kan? Ada sesuatu, ini pasti ada sebabnya, ya kan? Kenapa Yesus disalib? Oh karena dia dianggap memberontak terhadap kekaisaran Romawi pada waktu itu. Kenapa? Diurutin lagi. Selalu ada banyak pertanyaan kenapa, dan kenapa. Bukankah dalam hidup kita seringkali juga mempertanyakan hal itu? Ketika kita menghadapi satu pergumulan, katakanlah sakit penyakit, bukankah kita selalu bertanya, mengapa Tuhan harus saya yang mengalami ini? Mengapa Tuhan kok seperti ini? Mengapa dan mengapa? Ya. Kadang-kala pikiran kita, logika kita berjalan dalam kaitan hubungan sebab akibat. Dan seringkali penelusuran logika itu menghadapi tembok yang tinggi, stuck, nggak tahu lagi jawabannya apa. Udah blank, nggak bisa dipahami. Ketika nggak bisa dipahami, akhirnya kita berkata impossible, tidak mungkin. Nah seperti itu. Logika akan berkata tidak mungkin untuk sesuatu yang dia tidak pahami. Pikiran kita akan berkata nggak mungkin untuk sesuatu yang nggak masuk akal. Nah di sini saudara dikasih Tuhan, memahami hal rohani harus juga melibatkan roh, bukan hanya logika kita. Memahami Tuhan dalam memahami kehidupan ini bukan hanya logika yang dimainkan. Apalagi orang yang nggak pakai logika kan lebih konyol lagi. Pakai logika aja nggak cukup. Ya, pakai logika aja nggak cukup. Berpikir aja nggak cukup. Apalagi orang yang nggak pakai pikir, akan lebih kacau lagi. Ya. Memahami hal rohani harus melibatkan roh. Karena pada awalnya ketika manusia diciptakan, dibentuknya dari debu tanah, bentukan manusia itu belum hidup. Manusia menjadi hidup setelah Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup, harusan hidup, menghembuskan bagian dari dirinya. Kehidupan itu dibagikan kepada seonggok debu tanah itu, sehingga debu tanah itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya apa? Artinya ada bagian dari Allah yang ada dalam diri kita. Itulah disebut roh. Roh adalah bagian dari Allah yang dibagikan kepada diri kita, yang olehnya kita bisa terkoneksi dengan Tuhan, yang melaluinya kita bisa mengenal Tuhan. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 3:17. 2 Korintus 3:17. Tolong Pak Didi bacakan. 2 Korintus 3:17.
Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, sebab Tuhan adalah roh. Tuhan itu roh, bukan bendawi. Oleh sebab itu, di tempat ibadah kita nggak ada patung, karena Tuhan bukan bendawi dan tidak bisa diwujudkan dalam bentukan apapun. Ya, tidak bisa diwujudkan juga dalam bentuk salib. Salib ini hanya simbol bahwa ini adalah tempat berkumpulnya orang Kristen. Tapi orang Kristen tidak menyembah salib, jangan salah. Ya, kita memaknai salib sebagai karya penebusan Tuhan. Waktu Jumat Agung saya sampaikan kita memaknai salib sebagai tempat pertukaran, di mana hukuman ditukar dengan kemerdekaan, pengampunan. Ya, keberdosaan ditukar dengan pengampunan. Kita tidak menyembah salib. Ya, jangan gagal paham. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, memahami Tuhan karena Dia adalah roh, harus dipahami juga dengan roh supaya bisa nyambung. Ya. Kalau saudara ingin belajar tentang kebudayaan Jepang, ya minimal saudara belajar bahasa Jepang, betul ya? Kalau saudara nggak ngerti bahasa Jepang, mau belajar tentang budaya Jepang susah nyambungnya. Pengantarnya ya bahasa itu. Kita memahami Allah yang roh, ya harus lewat roh, nggak bisa lewat logika. Logika kita akan mentok dan akhirnya kita akan berkata seperti Thomas, sekali-kali aku nggak percaya, sekali-kali aku nggak percaya bahwa mujizat itu masih ada. Ya, karena faktanya memang mujizat adalah sesuatu yang nggak masuk akal, betul ya? Kenapa sesuatu dikatakan mujizat? Ya itu sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau yang masuk akal itu bukan mujizat, apa? Itu hasil kerja, betul kan? Ya, setiap tanggal 1 atau tanggal 2 tiap bulan saudara terima gaji, itu bukan mujizat, itu hasil kerjamu. Betul? Tapi kalau saudara nggak kerja, tiba-tiba ada saudaramu datang bilang ini ada berkat buat kamu, dikasih 100 juta. Itu mujizat. Ya kan? Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita mengerti hal ini. Kalau kita mau mengenal Tuhan, tidak cukup hanya dengan logika kita. Kita harus masuk kepada dimensi roh. Memahami hal yang rohani, kita harus masuk ke dalam roh. Karena Allah adalah roh. Yohanes 4, 23, 24. Tolong saudara Jonathan baca dulu. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Bagian terakhir dikatakan Allah itu roh. Menyembah Dia adalah roh dan kebenaran. Ya. Banyak kali kalangan karismatik keliru juga memahami ayat ini. Menyembah dalam roh itu berbahasa roh. Enggak juga. Menyembah dalam roh itu, ya, kita memahami bahwa Dia itu roh, bukan suatu benda. Ya, jadi menyembah Tuhan harus masuk dalam dimensi roh. Dimensi roh itu yang seperti apa? Gampangnya dimensi roh itu sesuatu yang sifatnya batiniah, yang dari dalam. Karena roh kita itu yang di dalam, bukan yang nampak. Yang nampak itu raga, yang nampak itu lahiriah, jasmani. Roh itu yang di dalam diri kita. Esensi kehidupan kita adalah roh kita. Jadi menyembah Tuhan itu harus dari dalam keluar, bukan dari ekspresi luar. Ya. Banyak kali orang menyembah Tuhan, oh jingkrak-jingkrak, haleluya, haleluya, tapi di dalamnya nggak terkoneksi dengan Tuhan. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, yang dari dalam itu terekspresi keluar. Roh ketika terkoneksi dengan Tuhan, gak hanya pada saat di tempat ini. Sekali lagi, gak hanya pada saat di tempat ini. Karena menyembah Tuhan itu tidak selalu harus di gereja. Saya kasih penekanan, menyembah Tuhan tidak hanya harus selalu di gereja. Dimanapun kita bisa menyembah Tuhan. Karena roh itu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Everywhere. Bahkan, ya, saya kadang-kala memberikan satu contoh yang ekstrim. Ketika saudara di kamar termenung, saudara tahu kamar termenung?
Yang pernah ke Malaysia pasti tahu kamar termenung. WC. Ya, yang ketawa pasti paham kan. Nanti saudara yang nggak tahu tanya sama Pak Ludi yang ketawa. Saudara tahu ya kamar termenung? Kalau pagi-pagi bangun tidur perut Anda sakit, lalu lari ke kamar Termenung. termenung. Ketika di kamar termenung, apa yang saudara pikirkan di situ? Cari inspirasi. Jangan sampai mikir yang enggak, mikir yang jorok. Ya, ketika di kamar termenung, engkau merasa hadirat Tuhan, sembah Tuhan di situ dosa enggak? Karena menyembah Tuhan dalam roh, enggak urusan di mana tempat kita. Di kamar termenung, sambil saudara ada, oh, haleluya Tuhan engkau baik, aku bisa keluarkan kotoran dalam perutku. Loh, itu luar biasa. Pernah nggak saudara bersyukur saudara bisa BAB? Saya mau kasih tahu, ketika saudara nggak bisa BAB seminggu urusan panjang saudara. Keponakan saya itu nggak bisa BAB seminggu, di endoskopi 40 juta. Gara-gara nggak bisa BAB keluar duit 40 juta. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kala kita anggap remeh hal-hal seperti itu, betul nggak? Pernah nggak di kamar termenung itu kau mengucap syukur, Tuhan terima kasih, aku bisa buang lancar. Kadang-kala kan kita mengucap syukur kalau urusannya dengan isi dompet, betul nggak? Dapat transferan mengucap syukur, dapat kiriman makanan mengucap syukur. Kadang-kala kita lupa mengucap syukur untuk hal-hal yang lain yang sebetulnya itu kalau nggak sampai, kalau kita nggak bisa lakukan itu urusannya berabe sudah. Saudara akan dirawat. Jadi ini kasih Tuhan. Mari pahami Tuhan, kenali Tuhan dengan roh, bukan hanya dengan logika. Karena ada banyak jalan-jalan Tuhan yang nggak bisa ditembus dengan logika manusia. Mentok. Akhirnya berkata, sekali-kali aku nggak percaya ada mujizat. Masa sih orang mati bangkit? Kan itu kan hasil dari logika yang bekerja. Tapi ketika roh yang bekerja, dia akan mengenal Allah. Dia tahu Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dia tahu kasihnya besar. Untuk hal-hal yang sepele, untuk masalah BAB aja itu kalau Tuhan izinkan kita bisa melakukan itu, urusannya waduh saudara, tersiksa saudara. Ya. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Kembali Pak Didi. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya, ada yang namanya roh kebenaran, roh kudus. Roh Kudus yang akan menyingkapkan, yang akan memberitahu kita segala sesuatu tentang kebenaran mengenai Allah. Roh Kudus sudah diutus untuk menjadi penolong, untuk menjadi mentor, untuk menjadi guide, memberikan guidance, arahan-arahan, supaya kita bisa mengerti kebenaran. Seperti apa sih kebenarannya tentang Allah? Seperti apa sih kasihnya itu? Kita bisa memahami dengan benar. Karena Roh Kudus yang akan memberikan pengertian di dalam hati kita. Kadangkala, ya, dalam pelayanan saya menjumpai orang yang begitu sulit dikasih pengertian. Sulit dikasih pengertian. Karena orang ini terlalu bermain di area logika. Apa yang saya sampaikan selalu dibantah dengan urutan yang logis, dalam urutan sebab akibat. Saya cuma berkata, Tuhan, nyatakan pribadimu sama orang ini. Nyatakan pribadimu sama orang ini. Ketika Tuhan menyatakan dirinya melalui Roh Kudus, orang itu dengan mudahnya mengakui, seperti Thomas. Pada akhirnya kita melihat Tuhan Yesus menjumpai Thomas. Ya. Jadi logika itu seringkali membuat kita jadi skeptis, tidak percaya, nggak gampang percaya. Ya satu sisi nggak gampang percaya bagus, nggak gampang percaya dengan hoax itu bagus, ya kan? Nggak gampang percaya tentang berita-berita, isu-isu yang beredar di media sosial itu bagus. Itu skeptis dalam hal-hal yang positif. Tapi untuk hal-hal yang mengenai Allah, skeptis itu pada akhirnya akan membuat kita meninggalkan iman kita. Oke, next. Ya, pelajaran selanjutnya
Ternyata Thomas perlu pengalaman pribadi, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ya. Tadinya dia mendapat informasi tentang Yesus yang bangkit dari siapa? Dari teman-temannya, murid-murid Tuhan yang lain. Padahal di dalam Taurat, dalam hukum Taurat itu aturannya, keterangan yang disampaikan 2-3 orang saksi itu benar. Ya, dalam Ulangan itu, aturan dalam hukum Taurat, keterangan yang disampaikan 2 atau 3 orang saksi itu adalah benar. Yang menyampaikan kepada Thomas lebih dari 3 orang. Tapi tetap karena dia bermain di area logika, dia tetap tidak mau percaya. Di sini kita belajar bahwa ternyata ya perlu pengalaman pribadi, perlu pengalaman perjumpaan dengan Tuhan untuk sampai pada pengakuan tadi, ya Tuhanku, ya Allahku. Untuk sampai pada pengakuan itu, kita perlu pengalaman berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Pertanyaannya, apakah saudara pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi? Atau kita jadi orang Kristen katanya? Katanya Tuhan Yesus itu juru selamat loh. Pernah nggak kau mengalami penyelamatan yang Tuhan Yesus lakukan? Katanya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Katanya orang yang bersaksi, katanya Pak Pendeta. Saya mau katakan, untuk mencapai pada satu titik kita bisa berkata kepada Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku. Di situ perlu kita mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, beberapa hari yang lalu saya dapat nomor kontak seseorang ini, iya, dari tetangganya. Saya dapat nomor dari tetangganya di Jambi. Ya, waktu kami pelayanan ke sana, tetangganya kasih tahu sama saya, Pak, ini nomornya. Pak, izin memberikan nomor Bapak kepada tetangga saya. Dia orang dari seberang, mau menjadi orang Kristen tapi gak ada yang bimbing. Wah, ini menggelitik hati saya. Mau jadi orang Kristen tidak ada yang membimbing. Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang ada? Kok gak bisa membimbing? Gak bisa memperkenalkan kepada Tuhannya? Tidak kan? Akhirnya orang itu WA ke saya telepon, kenalan. Ya, dia ternyata seorang anak muda agama seberang, Muslim, bekerja di Bali. Dia cerita, Pak, saya Muslim dari kecil. Bulan Juli tahun lalu, bulan Juli 2022, saya nggak lagi mikir apa-apa, saya tidur, saya mimpi saya berjalan, saya tersesat masuk hutan yang begitu gelap, menakutkan. Saya terjatuh di hutan itu, gak ada orang. Ketika saya terjatuh, di depan saya ada sosok pakai jubah putih berkilau-kilau, saya gak bisa lihat wajahnya, begitu silau. Saya tahu itu Tuhannya orang Kristen, dia bilang gitu. Saya tahu itu Tuhannya orang Kristen. Lalu dia bilang, dia hanya mengulurkan tangan tapi gak berkata apa-apa. Tapi di dalam hati saya, di dalam pikiran saya nangkap satu pesan. Kadang-kala kita begitu ya, gak dengar suara tapi bisa nangkap satu pesan. Dia tangkap satu pesan. Kalau kamu dalam kesusahan, kalau kamu dalam kesulitan, datang kepada Yesus Kristus, Dia Juru Selamat. Itu kesan yang dia tangkap. Padahal dia bukan orang Kristen. Kok dia bisa dapat kesan di dalam pikirannya bahwa minta tolong sama Juru Selamat Yesus Kristus. Singkat cerita, saya bimbing lewat telepon, saya arahkan ke gereja yang di Bali. Anda mungkin disuruh datang ke sini, ya kan? Saya arahkan ke gereja di Bali. Saya suruh untuk Bible study untuk dia bisa memperdalam pengenalannya ke Tuhan. Saya dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari-hari ini karena gereja Tuhan, orang Kristen terlalu malas menginjil, Tuhan turun tangan sendiri. Karena orang Kristen yang diceritakan mau berkat-berkat dan berkat, gak pernah memperkenalkan Yesus Kristus Tuhan kepada tetangga-tetangganya, Tuhan Yesus turun tangan sendiri. Ini buat saya nangis sama Tuhan. Tuhan ampun,
seharusnya Tuhan gak usah repot-repot seperti itu. Seharusnya kami yang memberitakan tentang Tuhan. Tapi hari-hari ini Tuhan turun tangan sendiri. Kenapa? Waktunya sudah singkat. Umur dunia sudah sangat singkat. Saudara, saya gak pernah nakuti, tapi ini fakta. Kedatangan Tuhan sudah sangat singkat, sehingga dia harus menyelesaikan targetnya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ketika orang Kristen, gereja Tuhan malas, gereja sibuk ribut di dalam, gereja sibuk memperebutkan kedudukan posisi, gereja sibuk membangun tempat ibadahnya menjadi lebih nyaman dan lebih nyaman lagi tanpa memikirkan orang di luar sana. Tuhan sendiri yang turun tangan. Dan kasus seperti yang saya ceritakan ini bukan satu, banyak orang yang mengalami hal seperti itu. Berjumpa dengan Tuhan lewat mimpi. Bahkan ketika mereka berada di tempat ibadahnya, pergi ke Timur Tengah sana, di tempat ibadah yang sangat sakral yang didatangi seluruh dunia itu, mereka lihat salib. Beberapa orang melihat salib, beberapa orang ketemu dengan Tuhan Yesus di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman pribadi, perjumpaan dengan Tuhan akan membuat orang sampai pada suatu pengakuan, ya Tuhanku dan Allah. Dan itu tidak terbantahkan. Anak muda ini akhirnya datang ke gereja, dia kasih tahu orang tuanya, dia nggak takut-takut. Kenapa? Pengalaman itu tidak terbantahkan. Pengalaman spiritual, pengalaman pribadi dengan Tuhan yang adalah roh itu gak akan pernah bisa dibantah oleh siapapun juga. Dan Tuhan itu keren. Kalau orang sudah begitu, gak mungkin kena pasal kristenisasi. Ketemu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, kita yang sudah sekian tahun jadi orang Kristen, sudahkah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Sudahkah punya pengalaman itu? Ya, Ayub 42 ayat 5 dan 6. Tolong yuk, Ayub 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri mendatangi engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya, setelah Ayub mengalami Tuhan melalui permasalahan pergumulannya, dia berjumpa Tuhan dengan pribadi. Ini pengakuannya. Apa? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Berapa banyak kita yang seperti ini, saudara? Kita dengar tentang Tuhan yang hebat, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan memulihkan hanya dari kesaksian orang. Tapi Ayub akhirnya berkata, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Dengan terjemahan lain, tetapi sekarang aku mengenalnya secara pribadi. Jadi saudara, pengenalan akan Tuhan, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, itu yang akhirnya membuat kita kuat menghadapi tantangan sehebat apapun. Kita tahu Dia Allah yang luar biasa. Sehingga dalam ayat selanjutnya Ayub berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataan. Perkataan yang mana? Kalau saudara membaca kitab Ayub, banyak perkataan Ayub, perkataan yang pesimis. Dia mengutuki hari kelahirannya, percuma saja aku dilahirkan kalau harus begini. Kadang-kadang kan kita dalam tekanan berat, dalam kesulitan, kita mengutuki seperti itu. Apa sih Tuhan, aku biarin aku mati aja, ya kan? Kenapa sih Tuhan aku harus mengalami seperti ini? Ayub akhirnya menyadari. Dia berkata, aku mencabut perkataanku dan menyesal aku duduk dalam. Kenapa dia menyesal? Sebelum pengalaman berjumpa dengan Tuhan, dia mencoba memahami Allahnya dengan logikanya. Ternyata buntu. Kebuntuan itu membuat dia salah menilai Tuhan, salah berkata tentang Tuhan. Setelah Tuhan menjumpai dia melalui masalah, jadi
Tuhan menjumpai kita tidak harus seperti Thomas. Thomas kan Tuhan datang langsung ke Thomas, iya kan? Tapi ada tokoh-tokoh lain di Alkitab Tuhan menjumpainya nggak lewat itu, dengan masalah. Jadi saudara, jangan lihat masalahnya, ada apa di balik masalah itu. Kita perlu minta hikmat Tuhan ketika menghadapi masalah pergumulan. Siapa tahu masalah itu adalah Tuhan Yesus yang pakai topeng masalah. Jadi setelah kita bisa menangkap, oh ini, kita akan berkata seperti Ayub, sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Aku melihat Tuhan, bukan kata orang. Dan itu beda. Rasanya, sensasinya beda kalau kita ngalami Tuhan sendiri. Amin. Ya kan? Kalau saudara mendengar, ya, orang sakit disembuhkan, cancer disembuhkan, wah, semangat nggak saudara? Berkobar kan kita? Akan lebih berkobar kalau engkau mengalami hal itu sendiri, bukan orang lain. Bukan orang lain yang cerita. Itu kan cuma dengar cerita. Kalau engkau mengalami sendiri, aku melihat Tuhan. Makanya saya kasih warning buat saudara-saudara yang waktu retret kemarin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Tuhan sudah menyatakan diri kepadamu. Nanti kita akan lihat harus seperti apa. Ya. Selanjutnya, ya, dari pelajaran ini kita belajar bahwa Tuhan menyediakan ruang bagi keraguan kita. Thomas sudah jelas-jelas tidak percaya, meragukan Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang lagi, di antara kumpulan orang atau kumpulan murid-muridnya ada Thomas di situ. Ya, Thomas tahu ini ada sosok yang supranatural hadir. Dia nggak bilang apa-apa. Mungkin dia masih ragu, aku belum nyocokin kok tangannya, aku belum pegang. Tapi perhatikan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menghakimi Thomas. Tuhan Yesus tidak marahi Thomas. Dia nggak bilang, lu bilang katanya sekali-kali nggak percaya. Tuhan Yesus nggak bilang gitu kan? Tuhan Yesus memberi ruang untuk keraguan-keraguan kita. Dia bilang, ini tanganku, cocokkanlah. Dengan kata lain, buktikanlah. Kalau engkau ingin membuktikan, buktikanlah. Ya. Dan Tuhan Yesus dengan caranya, dengan kasihnya, selalu berusaha meyakinkan kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, keraguan-keraguan itu hal yang wajar. Ketika kita dihantam masalah, ketika kita di tengah persimpangan jalan, kita bingung apa yang harus kita putuskan. Sampai pada satu titik kita meragukan Tuhan. Kita nggak percaya lagi, masa sih Tuhan bisa tolong? Saudara, ini yang membuat tadi malam saya persiapkan ini sampai jam 1:30. Saya nangis sama Tuhan. Kau tuh ngerti banget. Tuhan tuh ngertiin kita banget, saudara. Dia ngertiin kita banget. Ketika kita ragu, ketika kita nggak percaya, bahkan mungkin ketika kita kecewa, dia ngerti. Itulah keterbatasan kita. Dia nggak pernah menghukum kita karena itu. Tapi dengan kasihnya, dia datangi Thomas. Jadi malam itu, malam yang ketika Tuhan Yesus bangkit, malamnya Tuhan Yesus menampakkan diri, Thomas nggak ada. Peristiwa ini 8 hari kemudian. 8 hari kemudian Tuhan Yesus sampai repot-repot lagi datangi mereka ketika Thomas ada di situ. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kala keraguan buat kita itu merepotkan Tuhan. Bikin akhirnya Tuhan bertindak. Hanya untuk seorang Thomas dia datang lagi. Hanya untuk seorang Thomas dia nyatakan dirinya. Coba ya, perhatikan ayat itu saudara. Jujur ketika saya kembali merenungkan bagian Alkitab ini, di malam saya menangis, saya berkata, Tuhan, Kau selalu punya ruang buat kesalahan. Kau selalu punya ruang untuk keraguan-keraguan, untuk imanku yang kadang-kala up and down. Tuhan, terima kasih. Itulah kasih-Nya yang begitu besar buat kita. Dia bukan hanya mengasihi ketika kita beriman, Dia tetap mengasihi bahkan ketika kita kehilangan pengharapan akan Tuhan. Ayat 27, ayat 26
bagian terakhir dikatakan Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas. Dia nggak ngomong sama murid yang lain, dia ngomong sama orang yang lagi ragu. Dia berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tuhan menyediakan ruang bagi keraguan kita dan Dia meyakinkan kita. Ini adalah kasih yang begitu besar, saudara. Ya. Kadangkala ketika kita meragukan seseorang, orang itu akan meninggalkan kita, betul tidak? Ketika kita meragukan seseorang, orang itu udah tinggal aja, masa bodoh lu gak percaya gue, ya udah, kan begitu. Tapi Tuhan gak seperti itu. Dengan kasihnya Dia datangi kita, Dia rangkul kita lagi. Dan ini bukan hanya satu kasus. Bukan hanya satu kasus. Kasus Simon Petrus saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Tuhan Yesus datang di tepi danau itu. Dia ajak berbincang Simon Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Padahal sudah jelas-jelas 3 kali. Kalau Thomas ini kan sekali berkata, sekali-kali aku gak percaya. Sekali aja statement itu disampaikan. Tapi Simon Petrus 3 kali menyangkal Tuhan, aku gak kenal dia, aku gak kenal. Tuhan Yesus dia gak datang sambil berkaca pinggang. Kenapa kamu menyangkalin aku? Kurang apa aku sama kamu? Kalau manusia kan kayak gitu. Kadang-kadang kita juga begitu kan? Iya kan? Suami istri kadang-kadang gitu. Lu gak percaya sama gua? Iya kan? Kadang-kadang tanpa sadar gitu. Tapi lihat, Tuhan Yesus selalu punya ruang. Tuhan Yesus ngertiin banget keadaan kita. Tuhan Yesus ngerti, bahkan Dia mau repot-repot datangin kita, angkat kita lagi. Ini yang membuat harusnya kita semakin yakin bahwa Dia benar-benar Tuhan kita dan Allah kita. Next. Ya, selanjutnya saudara, perkataan tadi di ayat 28, ya, di ayat 28 Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, pengakuan itu yang merubah hidup. Pengakuan yang merubah hidup. Pengakuan Thomas, ya Tuhanku, ya Allah, selanjutnya mengubah kehidupan Thomas. Mengubah jalan hidup Thomas. Yang tadinya Thomas dengan murid-murid yang lain kembali menangkap ikan, tapi pengakuan ini yang akhirnya membuat Thomas berubah dalam menyikapi Tuhan. Ya. Sejarah mencatat Thomas menjadi pemberita Injil sehingga menjangkau Persia dan India. Dan dia mati sebagai martir di India. Tahun 200 Masehi. Ya. Gereja Tuhan berkembang di India. India Timur, India Barat dan India Selatan. Itu cukup jauh. Ya, dari Yerusalem ke India itu cukup jauh. Cukup jauh. Ya, mungkin kalau waktu itu hanya dengan keledai, belum ada Grab, belum ada pesawat, ya, perlu berbulan-bulan untuk mencapai itu. Persia itu Irak. Negara sekarangnya Persia itu Irak. Sampai ke India cukup jauh. Saudara perhatikan, orang yang skeptis, orang yang tidak percaya bisa menjadi saksi Tuhan. Tadinya Thomas gak percaya, tapi setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya, keluar satu pengakuan, ya Tuhanku, ya Allah. Hidupnya berubah menjadi seorang pemberita Injil. Tadinya gak percaya, dikasih tahu gak percaya. Sekarang dia malah menceritakan, kan begitu. Menjadi saksi kan orang yang menceritakan. Dan di India pelayanannya itu dia berdiri 7 gereja di India. India pada waktu itu Hindu sudah ada dulu di India. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang yang tidak percaya, yang penuh keraguan, yang selalu bermain dengan logikanya, dijumpai Tuhan, dan perjumpaan itu yang mengubah hidupnya.
Dia sekarang tidak lagi gunakan logikanya. Dia jalan bersama Roh Kudus, dia dipakai Tuhan luar biasa. Ya, membawa berita Injil sampai ke India, tempat yang jauh. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Sekarang next jadi perenungan buat kita. Ya, untuk direnungkan, apakah kita mempercayainya? Perlu jawab, biarlah hatimu sendiri yang berkata, karena Tuhan juga melihat hati. Apakah Anda mempercayai Tuhan? Selanjutnya, kita mempercayai Yesus Kristus sebagai apa? Banyak orang mempercayai Tuhan hanya sebagai penolong. Banyak kali orang mempercayai Tuhan Yesus sebagai penolong. Jadi sedikit-dikit Tuhan tolong, betul? Tuhan tolong. Tuhan yang suruh melayani kita kan kalau begitu. Kalau kita selalu berkata Tuhan tolong, posisinya kita kan majikan. Betul nggak sih? Tapi apakah Tuhan marah sama kita? Saya dulu waktu saya kuliah pendidikan teologi, saya di asrama. Saya ketemu satu teman kakak kelas saya itu kalau doa itu bikin saya nangis. Bukan karena doanya disusun dengan kata-kata yang begitu melankolis, bukan. Tapi saya nangisnya nangis jengkel, kurang ajar banget sama Tuhan. Doanya begini saudara, kalau malam, Tuhan Yesus, terima kasih saya mau tidur. Tuhan tolong saya Tuhan, supaya saya bisa tidur nyenyak. Tuhan tolong, supaya saya tidak diganggu oleh nyamuk-nyamuk yang nakal. Tuhan tolong, supaya saya gak mimpi buruk. Tuhan itu jadi obat nyamuk. Saya bilang, ngapain kamu berdoa minta Tuhan jaga dari nyamuk-nyamuk yang nakal? Ada baygon, saya bilang. Tinggal beli baygon udah kelar, ngapain ngerepotin Tuhan? Ya, itu candaan saya sama dia. Tapi kadang-kala tanpa kita sadar, kita memposisikan diri sebagai Tuhan. Tuhannya jadi jongosnya kita. Padahal pengakuan Tuhanku dan Allahku. Tuhan itu apa? Tuhan dalam bahasa Yunani ya kurios. Kurios itu artinya yang memiliki kuasa, yang berdaulat atas semua yang dimilikinya. Pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan berarti kita mengakui Dia yang berkuasa atas hidup kita, Dia yang berdaulat atas hidup kita. Yang menjadi perenungan buat kita, sudahkah kita perlakukan Dia seperti itu? Atau kita perlakukan Dia hanya sebagai tukang membantu kita? Ya kan, kalau tukang menolong kan penolong, selalu bantu, Tuhan bantu saya. Yang sekolah, Tuhan bantu saya mau ulangan. Yang usah bantu, belajar kan begitu. Ya, saya pernah ketemu satu hamba Tuhan bilang begini, kesaksian. Dia kesaksian di waktu persekutuan di sekolah. Persekutuan di sekolah, ini sekolah Kristen. Ya, hamba Tuhan bilang gini, dulu waktu saya sekolah, karena saya sibuk pelayanan, saya nggak sempat belajar waktu kuliah. Waktu ujian saya berdoa, Tuhan tolong saya. Ketemu nomor 1, pilihan ganda ABCD. Saya tanya Roh Kudus jawabannya yang mana? Tiba-tiba huruf C seperti menyala. Udah saya coret saya. Yang kedua saya baca, saya bingung lagi, gak ngerti. Roh Kudus ini jawabannya yang mana? Wah, saya tentang habis-habisan tuh hamba Tuhan. Bukan begitu caranya. Saya dalam hati bilang, kalau saya jadi Tuhan, saya copot otaknya dia. Buat apa Tuhan kasih otak tidak dipakai buat belajar? Tapi saya enaknya nurut Tuhan jawabannya yang mana. Kalau saya jadi Tuhan, ya lu belajar. Tapi ini real, saya bilang ini salah konsep tentang Tuhan. Dia itu Tuhan, Dia penguasa hidup kita. Kok kita mau atur-atur? Kita yang harus diatur sama Tuhan. Kan konsep yang benar seperti itu. Logika yang benar kan kita yang diatur Tuhan, bukan kita yang ngatur-ngatur Tuhan. Udah ngatur-ngatur Tuhan, ketika doanya gak dijawab, marah lagi sama Tuhan. Tuhan gak adil. Dia yang gak rajin ke gereja, cepat dijawab. Kalau doa saya udah melayani gak dijawab-jawab, mempersalahkan lagi, saudara. Saya kira kalau konsep kita masih seperti itu, hari ini kita perlu bertobat. Kita masuk dalam perjamuan kudus.
Mari akui dia sebagai Tuhan dan Allah. Allah dalam bahasa Yunani Theos. Theos itu yang top, best of the best. Ya, Allah memiliki pengertian dari kata Theos dalam bahasa Yunani. Itu adalah penguasa di atas segala sesuatu. Ya, dalam bahasa Latinnya causa prima, penyebab dari semuanya, penyebab utama dari semuanya, yang menyebabkan bumi ada, yang menyebabkan kita hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya bagaimana sikap kita terkait apa yang kita percayai? Kalau kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah, bagaimana sikap kita? Apakah kita benar-benar menempatkan Dia sebagai Tuhan dan Allah kita, yang mengatur hidup kita? Kalau kita mempercayai Dia sebagai Tuhan yang berkuasa, yang kasih-Nya hebat atas kita, pernahkah kita menceritakan kasih-Nya kepada orang-orang lain? Pernahkah kita menceritakan kedahsyatan Tuhan kepada orang lain? Mari belajar dari Thomas. Ya, satu titik Thomas gagal karena dia menggunakan logikanya. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, seluruh hidupnya berubah. Dan dia menjadi saksi yang efektif banget. Saksi yang luar biasa. Pergi begitu jauh. Bahkan perjalanan Thomas ke India, ya, beberapa sumber mengatakan itu lebih jauh dari perjalanan Rasul Paulus. Thomas ke India, dan akhirnya dia meninggal di depan gerejanya yang dia rintis di India dengan ditusuk pakai tombak. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saudara tidak harus ditusuk seperti Thomas. Tapi beranikah kita menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita? Atau ketika ada orang tanya, Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Bagaimana keselamatan menurut Kristen? Bisakah kita menjelaskannya kepada mereka? Ketika ada orang tanya, perkenalkan aku sama Tuhan, bisakah kita memperkenalkan? Saudara dikasih Tuhan, ada satu ayat Zakaria 8 ayat 23. Tolong Pak ini Zakaria 8 ayat 23. Ini banyak hamba Tuhan gak pernah buka Alkitab, mengkhotbahkan bagian ini, ya kan? Zakaria, kitab yang paling jarang dibuka juga ini. Zakaria 8 ayat 23. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, ini nubuatan. Saya yakin sekali hari-hari ini akan digenapi. Orang dari berbagai bangsa akan pegang bajumu dan berkata, kami mau ikut beribadah sama kamu. Siap nggak kita untuk hal-hal seperti itu? Siap nggak, saudara? Kalau kita masih sibuk dengan urusan pribadi kita, urusan sakit hati, urusan jengkel, urusan tersinggung, urusan pahit hati, saudara, nggak mungkin kita bisa bawa orang sama Tuhan. Nggak mungkin kita bisa jadi saksi. Mari kita sekarang berkata seperti Ayub. Tuhan, dulu dari kata orang, tapi sekarang aku memandang Tuhan. Aku mau memandangmu Tuhan. Aku mau mengalami Engkau secara pribadi. Nyatakan pribadimu dalam hidupku. Sampai satu keyakinan keluar pengakuan, ya Tuhanku dan Allahku. Amin. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Saya dan kita sama-sama bangkit berdiri sebelum masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah setiap kita diizinkan Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Sedang pemain musik benar kembali ke tempatnya. Kita kembali naikkan pujian tadi. Telah kulihat bukti kasih. Ya, karya salib adalah bukti kasihnya yang terbesar. Selalu ada ruang buat terang buat kita.
Tuhan Yesus perintahkan, supaya kita mengingat apa yang Dia lakukan di atas kayu salib. Buat saudara dan saya, betapa darahnya sudah dicurahkan buat kita, betapa tubuhnya sudah dihancurkan untuk setiap keraguan-keraguan kita, setiap ketidakpercayaan kita. Hanya satu alasan, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang dapat buat yang luar biasa buat Tuhan, bukan karena kita yang sudah kasih banyak persembahan buat pekerjaan Tuhan, bukan. Dia mengasihi kita apa adanya. Dia tahu keraguanmu, Dia tahu kadang-kala kau bimbang, kadang-kala kau putus asa dengan hidup ini. Dia juga tahu kata-kata yang keluar dari mulutmu yang orang lain gak dengar. Kau berkata, Tuhan gak hadir. Kenapa doaku gak dijawab Tuhan? Mungkin kau berkata, percuma aku jadi orang Kristen kalau seperti ini. Saudara dikasih Tuhan, Dia selalu punya ruang untuk keadaan kita yang seperti ini. Dia tidak menghukum kita, karena Dia tidak menghendaki kita binasa. Dia menghendaki kita bertobat dan kembali kepadanya. Ada tangan yang selalu terbuka, ada tangan yang selalu terulur. Raih tangan itu, saudara. Pegang tangan itu dan katakan, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Mari kita akui terlalu besar kasih-Nya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Haleluya. Angkat rohmu, sembah Dia dalam rohmu. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari menghadap Tuhan, saudara. Dia ada di tengah kita. Dia hadir di tengah kita. Dan kembali Dia berkata, damai sejahtera bagimu. Mungkin jiwamu hari-hari ini sedang bergejolak. Mungkin jiwamu tidak mengalami ketenangan, terlalu banyak pikiran. Hari ini Tuhan berkata damai sejahtera bagimu. Terima damai itu. Sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur menjadi simbol tubuh dan darah Tuhan.
Biarlah kembali mengingatkan dan kasih Bapa yang begitu besar buat kita. Biarlah Kau tidak anggur ini mengingatkan darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan begitu rupa untuk menebus kita. Kasih-Nya memberi ruang untuk setiap keadaan kita, keterpurukan kita. Dia datang, Dia akan menjumpai setiap pribadi hari ini. Beberapa di antara saudara akan mendapatkan mimpi. Beberapa di antara saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadikan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu jadi satu pengalaman yang mengubah hidup, mengubah jalan hidupmu di depan. Saya berdoa supaya seperti Thomas yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya berdoa supaya ada di antara Bapak Ibu di tempat ini yang dipakai sedemikian rupa oleh Tuhan untuk menjadi saksi yang efektif di zaman ini, di waktu yang sudah sangat singkat ini. Kuduskan roti dan anggur ini ya Bapa, menjadi sarana kami memperingati, menghayati akan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami boleh menerimanya sebagai tubuh dan darah Tuhan. Melaluinya kami dipersatukan dengan seluruh umat Tuhan dimanapun juga, jadi satu kesatuan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Perjamuan kudus adalah bagi setiap orang yang sudah mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sudah mati mengorbankan hidupnya, namun Dia bangkit kembali menyatakan kemuliaan yang besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu
Ada firman Tuhan yang tercetak dalam roti yang saudara terima. Saya percaya tidak secara kebetulan ayat itu berbicara buat saudara. Itulah suara Tuhan bagimu. Itulah sapaan Tuhan bagi hidupmu. Pegang itu, percayai itu. Haleluya, haleluya. Mari angkat gigi roti. Ambil waktu beberapa saat untuk kau mengakui dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Minta perkenanan Tuhan. Ya, kita boleh dilayakkan masuk dalam perjamuan yang kudus ini. Haleluya, haleluya. Ya Allah, haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita akan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Siapkan cawan ampun. Haleluya. Darahnya harus ditumpahkan untuk kita. Setiap ketidakpercayaan dan keraguan-keraguan kita, Dia rela itu. Dia rela lakukan itu karena Dia mengasihi saudara dan saya. Sebab itu demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur di dalam cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Haleluya, haleluya. Mari ucapkan syukur, saudara. Mari ucapkan syukur. Mari berkata-kata kepada Tuhan. Setiap pribadi berkata-katalah kepada Tuhan. Apa yang ingin kau nyatakan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Sampaikan ucapan syukurmu kepada-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Akui Dia sebagai Tuhan dan Allah. Satu-satunya yang berharga dalam hidupmu.
tercurah untuk setiap kami, sehingga kami pun boleh bangkit dari keterpurukan kami, bangkit dari setiap kegagalan kami, bangkit dari setiap kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan kami. Dan Roh-Mu membawa kami naik terbang, masuk dalam rencana-Mu, biar hidup kami boleh menyenangkan. Ini kerinduan kami hari ini. Kami mau hidup menyenangkan Tuhan. Ampuni kami selama ini kami hidup hanya untuk mencari kesenangan kami sendiri. Ampuni kami. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau hidup untuk menyenangkan Tuhan. Lebih penting bagi kami mendapat perkenanan Tuhan daripada perkenanan manusia. Turunkan kiranya berkat atas umat. Yakinkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Dan tidak ada lagi keraguan dalam hidup kami. Sehingga kami pun boleh menceritakan akan apa yang kami alami bersama Tuhan pada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih. Terpujilah Engkau atas segala kasih dan karya-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk semua penyertaan Tuhan kepada kami Tuhan. Tuhan, kalau pagi hari ini Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, buatlah firman menjadi berakar, bertumbuh di dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kalau sebentar kami sudah memberikan persembahan Tuhan, kiranya persembahan ini Yesus bisa menjadi dupa harum di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan Tuhan saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk berdiri. Kita akan naikkan doa-doa syafaat kita. Saya minta nanti Ibu Dorta memimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami naikkan Tuhan di pagi hari ini kepadamu atas kebaikan-Mu yang melindungi kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kau beri kami kesehatan, kekuatan agar kami bisa beribadah hari ini. Kami sudah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami ini memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah kami lebih lagi untuk mencintai Engkau Bapa. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, luar biasa firman-Mu hari ini. Kau mengajarkan kami supaya kami Tuhan tidak ragu lagi, tidak bimbang lagi. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh kami renungkan siang dan malam, dan sungguh-sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau bersaksi Tuhan buat saudara-saudara kami, buat tetangga-tetangga kami, begitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat tempat ibadah kami ini, biarlah kami bisa ibadah di sini Tuhan dengan tenang dan damai. Biarlah Tuhan kami rindu untuk mempunyai gedung Tuhan untuk kami tempati ibadah. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan mencukupkan segala biaya Tuhan. Biarlah kami punya gedung yang permanen untuk kami tempati ibadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mendengar doa umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami mau pulang, kami berserah kepadamu. Kami percaya berkat-Mu tercurah bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami mengucap syukur. Amin. Bapa di surga, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Sebentar kami akan masuk tahun politik, tahun depan akan diadakan pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif. Kami mohon damai sejahtera Tuhan tercurah buat bumi Indonesia. Kiranya masyarakat Indonesia diberikan kedewasaan di dalam berpolitik, sehingga melaluinya kami dapat memilih, menemukan sosok pemimpin yang bisa melanjutkan pembangunan yang sudah ada, membawa negeri ini kepada kesejahteraan kemajuan. Kami berdoa supaya semua pimpinan-pimpinan partai boleh diberikan hikmat, supaya boleh mengarahkan pendukung-pendukungnya melakukan pesta demokrasi ini dengan damai, dengan berasaskan kebenaran, tanpa saling menjatuhkan, tanpa menimbulkan kekacauan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintahan Bapak Presiden Jokowi sampai selesainya nanti tahun depan. Tuhan memimpin, menyertai seluruh menteri, kementerian boleh melakukan tugasnya sesuai target dan membawa kemakmuran untuk seluruh bangsa. Berdoa juga untuk TNI Polri, kiranya Tuhan memakai mereka untuk hadirkan rasa aman, rasa nyaman untuk seluruh bangsa. Kami berdoa untuk konflik yang di Papua, kiranya Tuhan sendiri yang mencurahkan shalom, damai-Mu untuk orang-orang yang sedang bertikai. Kiranya korban jiwa boleh diminimalkan, tapi perdamaian yang diutamakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, buka hatimu dan angkat tanganmu. Nah, sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga melalui karya dan kasih Tuhan Yesus Kristus bersama penyertaan pengurapan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah saudara-saudaraku, Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ kita boleh berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat Allah. Haleluya. Amin.